Daniel tuh yang dirasakan nih sekarang nih di Google itu tuh rasanya gimana? Seneng. Kasih tips dan trik Daniel buat teman-teman semua bisa sesukses Daniel, aku bilang. Di sana Google tuh kalau dari segi ini nih Daniel, kalau dari segi pendapatan, perjalanan dari awalnya itu gimana, suka programming, habis dari suka programming terus habis itu bisa kuliah di NTU, habis NTU masuk di Google. Nah, Daniel ini adalah seorang suku Minang. Iya. Nama Ambo Hamdanil. Oh, Ambo lahir di Pekanbaru, tapi kampung Ambo di Kamanghilia, itu kayak Bukit Tinggi. Ini pertanyaan yang paling mantap nih sebenarnya nih, paling mantap. Jadi Daniel kalau ngelihat nih, kalau sebagai engineer Indonesia, itu sebenarnya apa sih kekurangannya dari engineer Indonesia kalau yang Daniel rasain sekarang setelah kerja di Google gitu? Apa yang kita tuh harus improve gitu supaya gitu bisa laku lah di Google gitu, laku di luar negeri gitu? Sebenarnya kalau menurutku nggak ada bedanya gitu. Misalnya orang pintar dari Indonesia sama orang pintar dari Amerika ya sama-sama orang pintar gitu. Cuman mungkin kita kurangnya itu kita kurang jaringan gitu. Kita nggak banyak misalnya banyak orang pintar yang misalnya kuliah di Padang atau di Pekanbaru gitu, dia nggak tahu kesempatan apa ada, gimana kesempatan bagus apa yang ada untuk dia menyalurkan bakatnya gitu kan. Kalau di misalnya di sini kan banyak perusahaan, ada Google, ada Facebook. Kalau Indonesia mungkin kalaupun ada harus bersaing dengan segitu banyaknya orang. Jadi mungkin kita kurangnya di situ, kurang ada jaringan yang gimana orang-orang yang berbakat ini bisa maju ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Itu yang mungkin perlu banget. Iya. Jadi engineer Indonesia itu udah paling mumpuni ya, paling udah mantep ya. Iya, kalau dari segi skill ya sama aja. Sama aja sebenarnya ini. Indonesia, orang pintar Amerika. Iya, benar. Kan otak manusia ya gitu-gitu aja kan sama. Benar. Jadi sebenarnya jangan-jangan banyak nih orang-orang yang pada nonton nih sekarang. Ya, aku yakin banyak yang super duper pintar lagi deh. Cuman nggak ada tempat menyalurkan. Nah, itu kalau gitu kan jadinya nggak bisa efektif kalau orang pintar di sini gitu. Orang pintar di sini udah ada tempat menyalurkan. Nah, itu dia nih, makanya sebenarnya aku ada kepikiran lagi tuh mau buat YouTube kayak gini ya. Aku ngerasa itu ya banyak banget orang Indonesia gitu yang pinter-pinter, yang lebih pinter lah, yang lebih pinter, jauh lebih pinter dari aku gitu. Dan belum ada kesempatannya gitu bisa dapat kerja ke luar negeri seperti ini. Daniel tuh yang dirasakan nih sekarang nih di Google itu tuh rasanya gimana? Seneng sekarang? Ya, lumayan. Seneng. Nah, terus habis itu di sana Google tuh kalau dari segi ini nih, kalau dari segi pendapatan, aku ngomong nomor ini lah. Ini orang banyak banget dong. Aku jadi nggak enak nih nanya ini loh. Kalau dari segi apa tuh bagus nih? Lumayan bagus ya nih, alhamdulillah ya. Dihitung gitu dari standar programmer gitu tuh oke nih lah. Ya memang di daerah sini kan emang gaji pemrograman lumayan tinggi kan. Kalau dibanding aku dulu pernah kerja di Singapura juga. Kalau dibanding Singapura ya kelihatan beda gajinya di sini lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ya, oke. Walaupun udah pengeluaran juga masih oke ya nilai. Iya. Masih oke ya. Iya benar. Bagi teman-teman nih yang ada Pekanbaru lah terakhir nih. Aku udah nanya ini juga sebenarnya sama Daniel, cuma aku nanya lagi nih. Kalau misalnya kasih tips dan trik Daniel buat teman-teman semua bisa sesukses Daniel, aku bilang. Boleh lah Daniel ya. Di bidang pemrograman maksudnya. Iya, di bidang pemrograman atau ya. Ya, kalau memang pengen sukses di bidang pemrograman, saran yang terpenting ya tetap banyak dilakukan gitu. Jangan puas cuma dengan ngerjain tugas atau ngerjain tugas di sekolah atau cuman ngerjain kerjaan di kantor. Carilah yang lebih bisa menambah bakat kita, menambah ilmu kita gitu, misalnya dengan lomba pemrograman atau bikin program-program sendiri lah, walaupun misalnya nggak terlalu berguna untuk masyarakat, mungkin sebagai dasar untuk menambah ilmu kita berguna juga gitu. Misalnya
bikin blog sendiri gitu. Iya, benar. Bikin blog sendirinya pakai kode sendiri, bukan pakai WordPress. Iya. Itu salah satu cara untuk melatih ilmu kita juga kan. Iya. Nah, ini Iya. ada orang yang nanya nih. Jadi Daniel tuh zaman SMA, aku tau lah Daniel pas SMA ikutan pertandingan kimia kan, Iya. dapat pertandingan kimia. Ada yang nanya, Daniel tuh waktu SMA gitu gimana cara belajarnya sih? Cara belajarnya kok bisa ini gitu, ya bisa pinter lah gitu Nil. Cara sih nggak ada yang Iya. spesial juga, cuman dari ketika sejak SMP kali ya, emang aku suka hobi baca. Hobi baca ya itu. Ini kalau misalnya di awal tahun ajaran itu kan dikasih buku semuanya kan. Iya. Nah, kalau bisa hari itu juga Hari- kalau bisa. Oke. Jadi langsung di mobil bukunya- di rumah baca. Oh, gitu ya? Itu ya nggak tahu awalnya dari mana, mungkin ya diajarin orang tua juga gitu kan. Apa almarhum bapak itu dosen kan, jadi Oke. mungkin sejak kecil ngelihat gitu bapak Iya, suka iya. baca di rumah gitu, jadi pengen baca dosen juga. apa Nil? Akuntansi. Akuntansi ya. Oke. Bukan programming ya malah ya? Oh, bukan. ya. Iya. Oke. Pengennya gitu kalau dapat buku panduan gitu dari sekolah kalau kurikulum pengen Iya. dibaca Iya, langsung pengen habis. Ini ya mungkin bukan semua, cuman mungkin kadang-kadang wah lagi tertarik fisika gitu, Iya, atau lagi iya. tertarik kimia, baca buku kimia aja. Gitu ya? Iya. Walaupun sebenarnya nggak ngerti semuanya juga gitu, Iya, cuman iya. apalagi fisika SMA itu kan wah, mulai Iya. relativitas segala macam. Ya nggak baca pertama ya emang nggak ngerti, cuman dari itulah terasa tantangan, wah aku harus ngerti gitu. Mungkin itu salah satunya mungkin ya. Kita perlu minat baca tuh, Minat baca perlu, terus ya, Nel, ya. dan jangan minder gitu kalau kita nggak ngerti, wah pusing nih, jangan berhenti di situ, harus dibaca ulang lagi. Aku tahu juga Daniel ini ya aktif di ini ya di Goodreads ya Nil. Suka kasih review Ya, di sana itu, ya. itu sekadar untuk ini sih latihan, kan selain perlu baca, pengennya aku pengen bisa nulis juga. Jadi kalau review itu kan sekalian Iya, belajar nulis. Benar. Daniel kalau misalnya sehari gitu ada kayak targetan gitu nih, baca-baca gitu nih. Kalau sehari sih enggak, cuman kalau misalnya setahun pengennya Setahun ya. Ada gitu ya. Kalau di Goodreads kan ada fitur. Iya benar. Apa target tahun ini 30 buku atau Iya. berapa buku. Ya ada lah gitu. Setahun udah berapa target Daniel? Untuk tahun ini kayaknya sekitar targetnya 30-an. Jadi waktu itu tahun lalu sebenarnya lebih tinggi dari itu, cuman kayaknya tahun ini pengen mendalami menulis juga gitu. Jadi mungkin kalau terlalu banyak baca nanti nggak ada waktu oke. menulis. Jadi di 30 buku dalam satu tahun. 30. Satu tahun ada 53 ya minggu. mungkin kira-kira 2 2 minggu sekali ya. 2 minggu atau satu setengah minggu sekali ya. Ya di sini alhamdulillah kalau di California kan perpustakaan tuh lumayan Iya, bagus iya, kan. benar, Jadi benar. pengen buku apa aja tinggal Ke perpus aja ya. Perpus. Oke. Bukan Kindle-Kindlean gitu, Enggak, bukan. kalau beli sih jarang. Iya. Karena ya udah bayar pajak tinggi kan. Iya. Sini. Pajaknya di sini tinggi loh. Ini kan bayar pajak tinggi, salah satunya kan Iya, untuk dibeliin benar. buku di pustakaan itu kan. Iya, Jadi kalau kan nggak rugi kita pakai, kita udah bayar pajaknya ya, Iya. kita harus pakai. Jadi juga. bisa dibilang nggak Daniel waktu kuliah, waktu SMA gitu kutu buku gitu. Hah? Bisa Nggak jadi. tahu. Tergantung orangnya. Ya sekarang ya, iya. Tapi kelihatannya sekarang nggak kutu buku deh. Hah? Kelihatannya. Padahal banyak kan di buku ya. Aduh, mantap. Harus diseimbangkan juga. Iya ya, harus seimbang ya baca ya. Ada. Jadi baca sehari berapa jam dah? Itu juga nggak, kalau sehari nggak tentu juga, kadang-kadang kalau capek nggak ada gitu. Kalau lagi pengen misalnya habis lagi ketemu buku menarik gitu baca bisa benar. sampai malam gitu. Iya. Berarti buat yang anak-anak masih SMA, yang masih kuliah, baca aja buku apa aja gitu ya. Apa aja nih ya? Atau Iya. ada tertentu pula? Harus ada teknologi Ya gitu-gitu. mungkin yang tergantung minat sih kan. Iya. Minat kalau dipaksakan tapi sebenarnya kita nggak minat kan bacanya dibosan kan. Jadi Iya. kita usahakan yang berguna tapi juga kita punya minat di bidang itu gitu. Iya. Itu tips menurut biar betah gitu bacanya. Kalau nggak tertarik kan tersiksa ya nggak efektif juga kan gitu. Iya benar. Tapi bukannya mesti semuanya harus meaningful semua ya?
Kalau Ya, baca-baca bola, basket, oke-oke mungkin juga ya. diseimbangkan lagi ya, diseimbangkan gitu. Jadi misalnya kalau baca, aku biasanya nyimbangin 50-50, ada fiksi atau non fiksi gitu kan. Kalau baca non fiksi terus kan lama-lama sumpuk juga kan. Iya, Jadi bener-bener. sekali mungkin kalau minjam buku dari perusahaan setengah fiksi, setengah non fiksi, dan karena ada good news jadi kita tahu kan tahun ini kita kebanyakan udah kalau udah kebanyakan fiksi non fiksi, oh mungkin saatnya kayak nyantai dikit lah, baca novel atau apa gitu. Atau kebanyakan novel, waduh masih baca yang serius dikit Iya, ya. iya. Kalau aku tuh ya nilai, kalau sehari aku baca 2 buku nih. Oh. Tapi itu bukan anak-anak nih, bacaan kan. anak-anak Oh, gitu. iya. Oh, bisa juga Cat in the Hat. Iya. aku lagi nyoba apa, belajar bahasa. Kalau belajar bahasa asing gitu kan, Iya. dari buku, kalau mulai bahasanya dari kecil kan, buku kecil itu bagus juga untuk belajar bahasa gitu. Iya benar. Bahasa Spanyol atau Iya bahasa benar. Jadi tahu gitu ya, ternyata ada kayak sesuatu yang berbeda. Oke, semuanya berarti tadi yang intinya tadi ya, kalau dari pembicaraan Daniel, di Google itu bisa buat semua orang ini ya. Bisa buat semua orang untuk belajar programmer, buat semua orang, nggak ada pembatasnya. Kalau mau jadi pinter kayak Daniel harus baca buku 30 buku dalam 1 tahun ini lah. Kalau bisa. Masing-masing kan Masing-masing beda ya. Oke lah, itu aja Nil. Thank you so much Mil. Ada ngomong nggak suatu buat alma mater Nil, si Daniel, buat orang Pekanbaru kah, buat orang Bukit Tinggi, orang NTU. Apa? Semoga sukses. Semoga sukses. Oke, thank you so much semuanya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro ya bareng-bareng nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke, bye.